Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah, puji Tuhan hari ini kita kembali lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. And then sebelum saya memperkenalkan teman bicara hari ini yang keren, ya keren kenapa? Karena nanti dia bakal banyak cerita ke kita tentang pergerakannya beliau gitu ya. Tapi kami mau ngucapin selamat Natal dan Tahun Baru buat semua teman-teman yang merayakan pada hari ini. Yes, Alhamdulillah saya sudah kedatangan tamu spesial saya hari ini, teman bicara di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Share juga. Oke, Kak Cira. Ya, Apa kabar hari ini Kak Cira? aduh luar biasa banget Kak Dila. Luar biasanya kenapa tuh? Ya akhirnya baru ketemu lagi. akhirnya jadi teman-teman sobat literasi, jadi sapaan kita di rumah ini sobat literasi Kak Cira. Oh iya siap. Jadi sobat literasi di rumah, saya dan Kak Cira ini udah lama nggak ketemu. Walaupun kita sering banget chit chat, tektokan di WA. Dan sebelum saya mau kenalkan dulu nih, Kak Cira ini adalah founder dari Taman Bacaan Masyarakat Teman Luar Biasa. Iya, teman luar biasa. Dan juga pendiri juga komunitas Tuli Peduli Bitung yang disingkat jadi Kaleb. Betul. Dan juga saat ini menjabat sebagai sekretaris Forum Taman Bacaan Masyarakat Sulawesi Utara. Wow, banyak sekali jabatan Anda ya. Itu semua kan ya. Karena Tuhan, Iya, ya karena kan? Tuhan juga. Yes, dan Kak Cira, Ya, bergerak tentunya tadi sempat saya sampaikan bahwa Kak Cira ini bergerak di dunia taman bacaan seperti judul kita hari ini, Taman Bacaan Masyarakat Berbasis Inklusif Disabilitas. iya betul banget Kak Dila. Tapi sebelumnya Dila, yang sependek yang Dila tahu itu Kak Cira ini adalah lulusan dari Institut Kesenian Jakarta. Iya. Yang dimana fakultasnya adalah Fakultas Seni. Nah ini menarik. Kenapa menarik? Dan ternyata Kak Cira juga bukan sebenarnya asli pure orang Sulawesi Utara, tepatnya di Bitung ya gitu. Ya. Oke. Lebih baik kayaknya Kak Cira menjelaskan sendiri. Kak Cira ini nama lengkapnya Donna Krista Renata yang akrab disapa dengan Kak Cira. Apa saja Kak Cira aktivitas Kak Cira saat ini? Kalau aktivitas sekarang ya sebagai ibu rumah tangga. Oh iya, benar. Iya. Selama 3 bulan ini sangat menikmati sebagai ibu rumah tangga. Banget, it's amazing banget Sebagai ya. ibu. Sebagai seorang ibu tuh luar biasa dan diberikan kepercayaan juga tetap bekerja. Luar Gitu biasa. kan. Jadi mengurus rumah dan juga ada pekerjaan dan ya puji Tuhan dikasih dikasih kemampuan untuk bisa manage waktu itu ya. Iya, itu luar biasa sih. Begitu. Terus kemudian juga dipercayakan juga. Jadi di Kaleb itu ada kafe. Yes. Kafenya itu juga konsepnya literasi gitu. Terus juga ada tempat workshop untuk kria dengan menjahit. Dimana teman-teman itu yang kerja adalah teman-teman tuli Kak Dila. Oke, tuh menarik sekali. Kenapa kemudian di judul kita hari ini inklusif disabilitas? Karena memang Kak Cira sendiri adalah fokusnya ke teman-teman yang tuli ya saat ini ya. Nanti kemungkinan akan berkembang dengan teman-teman di disabilitas juga dengan konsentrasi yang berbeda lagi gitu ya, yang bervariasi. Aktivitas Kak Cira kan tadi sudah disampaikan bahwa sebagai ibu rumah tangga juga masih merasakan sebagai ibu baru gitu ya selama 3 bulan ini. Terus juga tadi disampaikan bahwa seorang ini juga ya yang bekerja di pemerintahan juga saat ini. Iya, saat ini dipercayakan bekerja di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bagian perizinan. Nice, bagian perizinan. Jadi kalau yang bagian di Bitung mau ngurus izin langsung aja ke Cira. Siap. Oke, Kak Cira, menarik. Tadi kita bahas soal Kak Cira sekarang ini punya Kaleb, juga punya TBM Teman Luar Biasa. Apa yang membuat Kak Cira terpanggil untuk hadir di gerakan literasi khususnya itu untuk teman-teman disabilitas?
Sebenarnya awal keterpanggilan itu dari perkumpulan biasa teman-teman toh, begitu. Terus hanya dari bergaul, terus cara berkomunikasi gitu kan, terus berbaur dengan teman-teman, hingga akhirnya kita menemukan bahwa ada gap yang besar gitu. Dimana ketahuannya itu ketika teman-teman itu sulit mengkomunikasikan kebutuhan mereka ke masyarakat. Ada juga yang seperti pendidikannya, terus lebih banyak sih ke lapangan pekerjaan Kak Dila gitu. Jadi akhirnya kita lihat juga ternyata rata-rata teman-teman itu ada yang tidak sekolah, ada yang lulus sekolah tetapi tidak maksimal dalam penyerapan pendidikan, sehingga mereka mengalami kesulitan ketika mereka lulus, terus mereka menghadapi kebingungan begitu. Siapa yang mau terima saya? Sedangkan pada saat itu stigma masyarakat tentang penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas itu tuh tidak bisa melakukan banyak hal. Tetapi seiringnya waktu gitu kan, diberikan kesempatan bertemu dengan orang-orang baik, salah satunya dengan Kak Dila gitu kan. Membuka sebuah peluang dan kesempatan yang besar untuk anak-anak itu meningkatkan kemampuan. Sehingga mereka juga bisa meningkatkan kemampuan gitu kan. Salah satunya ya outputnya ya bisa bekerja di lapangan masyarakat gitu. Nice, menarik ya bahwa Kak Cira memiliki pemikiran yang luar biasa karena memikirkan bahwa anak-anak disabilitas ini juga tidak memiliki ruang yang utuh gitu untuk mereka mendapatkan pelayanan pekerjaan gitu ya. Bisa ceritakan nggak Kak Cira? Apa saja sih yang kemudian dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang ada untuk meningkatkan kapasitas teman-teman tuli yang ada di komunitas Kaleb maupun teman-teman yang ada di Taman Bacaan Teman Luar Biasa. Jadi tuh kita tuh ada sebuah strategi sebenarnya. Asik, strategi. Strateginya itu ke dalam dengan yang keluar. Jadi kita fokus dulu nih, apa sih yang boleh untuk mencapai output yang cepat gitu kan. Salah satunya adalah menghancurkan tembok komunikasi. Ya itu dia. Jadi kita membuat jembatan dengan membuat program sosialisasi bahasa isyarat. Awalnya begitu. Karena yang kami paham adalah informasi itu tidak akan tersalurkan jika komunikasinya itu tidak terjalin. Tidak terjalin, betul. Jadi karena kan pemikiran kami memperhatikan tuh, teman-teman ini sudah belajar budaya masyarakat non disabilitas. Nah pertanyaannya, teman-teman yang non disabilitas sudah pernah belajar budayanya tuli atau belum? Nah itu tadi. Jadi ketika kami belajar kasih ajar bahasa isyarat, perlahan-lahan masyarakat mulai paham kebutuhan teman-teman gitu. Nah itu yang outputnya itu sampai sekarang kami lakukan sosialisasi bahasa isyarat gitu. Nah ke dalamnya itu kami ajarkan teman-teman apa sih yang mereka mau begitu kan. Contoh satu-satu, saya mau nyablon gitu. Oke, dengan alat seadanya gitu kan, kita belajar gitu kan. Terus kemudian saya mau jadi barista gitu. Ayo, alat-alatnya diadain satu-satu begitu. Terus kami mau menjahit. Oke, semua gitu. Itu pada akhirnya berkembang, akhirnya bisa menjadi lapangan pekerjaan. Begitu. Keren. Karena benar tadi menarik bahwasannya kita menuntut mereka untuk belajar tentang kita, sementara kita tidak juga terlalu begitu paham tentang bagaimana kita kemudian menghadapi teman-teman ini, sementara mereka juga punya hak yang sama begitu ya Kak? Betul, ya. Jadi cara pandangnya itu harus merubah. Jadi kan selama ini ya masyarakat memandang penyandang disabilitas itu dengan charity right. Jadi kayak rasa iba gitu kan, kasihan gitu. Tapi kami mau merubah itu menjadi human right gitu loh. Jadi berbasis hak asasi manusia ya gitu. Bahwa setiap insan makhluk hidup itu manusia itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Sesuai undang-undang ya. Betul. Jadi kita memang kita tuh acuannya ke undang-undang dan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Jadi kita mikir bahwa penyandang disabilitas itu
bisa menjadi non disabilitas ketika aksesibilitasnya sama akomodasinya ada gitu. Karena kita memikir ke depannya adalah kesetaraan. Iya, iya mungkin kenapa kemudian apa istilah disabilitas karena merasa bahwa mereka tidak bisa survive gitu ya. Lebih tepatnya sih sebenarnya gini, adanya disabilitas karena lingkungan tidak mendukung. Iya, kita merasa bahwa mereka nggak bisa survive. Iya. Sementara mereka sendiri sebenarnya bisa jadi lebih bisa survive dari kita loh. Betul. Karena dengan keterbatasan mereka memiliki jiwa juang yang lebih daripada kita yang lengkap ya. Apalagi kalau dikasih kesempatan, Kak. Yes, Makanya jadi Taman Baca Masyarakat Teman Luar Biasa dengan Caleb itu memberikan kesempatan. Begitu. Kami memberikan ruang untuk mereka itu datang terus mengaktualisasikan dirinya gitu loh, kenalin potensinya masing-masing gitu. Ini kami sangat mendukung begitu. Sehingga nanti ke depannya ketika sudah siap gitu kan, kita akan cari kesempatan atau peluang di luar gitu supaya mereka bisa dapat pekerjaan ataupun bisa berwirausaha gitu. Karena kita memang fokusnya ke UMKM berbasis komunitas, Kak Dila. Iya. UMKM berbasis komunitas. Nah, tadi kan sempat juga Kak Cira sampaikan bahwa ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu ya, di apa namanya di tempatnya Kak Cira. Kegiatan-kegiatannya bisa dikasih tahu nggak? Apa aja sih yang ada di sekarang ini? Kalau aku dengar kan kemarin baru sempat melaunching galeri ya kan? Boleh lah share sedikit ke sobat literasi. Siapa tahu kita bisa juga main ke sana gitu kan? Ya, jadi kegiatan kami itu, jadi semua anak-anak yang udah belajar itu ya kan akhirnya kami mendapatkan tenaga-tenaga potensial gitu. Yang akhirnya sekarang mereka itu diberikan gitu kan ruangan untuk mereka bekerja dan berkarya gitu kan. Jadi ada baristanya itu teman tuli, itu dia pegang kafe. Yang kuliner dia pegang bagian makanan. Terus ada yang pegang kasir karena memang sudah tahu berhitung kan. Terus nice. Kita mau arahnya juga ke cashless juga gitu kan. Terus ada yang tahu alat berat kayak kria gitu kan. Kita pengolahan kita itu lagi ke batok kelapa. Jadi untuk aksesoris fashion. Terus juga yang menjahit itu kita bikin kayak tote bag gitu kan. Terus sama yang bagian sablon. Jadi secara keseluruhan sebenarnya sudah ada modal untuk berusaha begitu. Jadi kita ada galeri dengan kafe. Jadi kalau Kak Dila atau teman-teman gitu kan yang lihat ini podcast ini gitu, kalau tertarik datang aja ke Bitung gitu. Ternyata di sana banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dihadirkan untuk menunjang dan memberikan life skill ke teman-teman disabilitas yang ada di sana. Wow, betul Kak. Seru sekali ya, menarik dan keterpanggilan itu tentunya tidak semata-mata langsung bim salah bim abrakadabra gitu, iya benar nggak? Betul Kak. Sudah berapa tahun sih Kak Cira berkecimpung di dunia inklusif disabilitas ini, literasi inklusif? Sebenarnya kalau misalnya mau dibilang kecemplung secara tidak sadar ya, itu dari sejak kuliah Kak Dila. Jadi waktu aku kuliah, temanku ada yang tuli. Dia yang pertama kali ajarin tentang bahasa isyarat gitu. Kemudian kan pindah tahun 2016 ke Sulawesi Utara dan 2017 itu, nah di situ dia betul-betul terjun sampai bikin komunitasnya, sampai ada hati untuk bikin taman baca masyarakatnya begitu. Jadi itu prosesnya yang kalau mau dibilang dari 2009 ya, dari awal mulai tertarik dari mulai di Jakarta zaman kuliah sampai akhirnya di Bitung. Sudah berapa tahun Kak Cira? Di Bitung tuh dari 2016 tapi aktifnya dari 2017, jadi sekitar 5 tahun lah. Wow, itu bukan waktu yang singkat ya bosku gitu loh. Belajar mulai menjajaki dari tahun 2009 sampai tahun 2015 berarti ya. Dan kemudian akhirnya membuka sebuah ruang bersama gitu ya. Keren. Pasti dalam proses itu tidak mungkin mulus-mulus saja. Betul. Apa aja sih tantangan yang Kak Cira alami selama kurun waktu itu? Sebenarnya kalau
tantangan tuh banyak sekali gitu, dan itu sebuah hal yang memang harus ayo kita hadapi begitu. Jadi tantangannya pertama kali ya Kak Dila ya, itu budaya tuli itu sendiri. Budaya tuli. Okay. Terus kemudian stigma masyarakat, karena kan baru nih, ya kan. Pada waktu itu masyarakat memang menilai kalau teman-teman ini nggak bisa ngapa-ngapain, ya palingan ya cuman bantu-bantu di rumah lah, begitu. Nggak mampu lah untuk menjadi seorang guru, nggak mampu menjadi barber girl gitu kan, nggak mampu menjadi barista gitu. Dan ternyata anak-anak kami bisa gitu. Bahkan ada yang udah direkrut di sebuah cafe di Air Madidi. Nice. Gitu. Jadi kita sudah lihat ternyata sudah bukan kerjanya di lingkup komunitas lagi, tapi sudah keluar begitu. Ada yang juga dipercayakan menjadi buruh ikan gitu kan, tapi bagian quality control. Nice. Jadi dia bisa membedakan ikan yang seger nih sama ikan yang kurang seger gitu. Dia bisa pastikan grade ini grade A, grade B, grade C gitu. Sudah bisa. Makanya dari situ kita belajar ternyata kalau teman-teman bisa diberikan kesempatan sih Kak. Ternyata ada sebuah kemampuan lebih gitu. Coba kalau misalnya kita dari dulu udah kasih kesempatan, udah sadar itu, mungkin udah lebih banyak jenis pekerjaan yang mereka udah dapat sampai sekarang gitu kan. Tapi nggak apa-apa Kak Dila, semua itu kan butuh proses ya. Kita gitu. harus menghargai sebuah proses. Betul. Jadi itu tantangan yang waktu itu sampai sekarang yang kita memang hadapi adalah bagaimana supaya segera akomodasi dan akses itu segera terbangun lebih lengkap begitu. Karena kita udah lihat ini ternyata ada beberapa penyandang disabilitas adalah pelaku usaha dan mereka harus segera difasilitasi begitu. Dan kalau bisa usahanya itu tuh dikembangkan dan dipasarkan memang secara masif gitu loh. Supaya cara pikirnya masyarakat tentang penyandang disabilitas yang tadinya dari charity right itu menjadi human right itu memang betul-betul terlaksana. Betul-betul memang direalisasikan secara nyata begitu loh, penuh gitu. Bahwasanya mereka itu bukan orang yang terus bisa kita bantu kok gitu. Tapi mereka juga punya peluang untuk mereka juga bisa bantu kita gitu. Betul. Kolaborasi ya kan? Collaborating. Yes. Wah, menarik sekali Kak Chira. Tantangan demi tantangan akhirnya sudah bisa. Yang paling berat itu adalah mengubah mindset ya. Mengubah mindset bahwa mereka itu pun bisa gitu. Bukan hanya orang yang mereka boleh cacat mungkin boleh bukan cacat ya. Ada kekurangan mungkin di hal secara fisik yang kita lihat. Tapi bisa jadi mereka bukan orang yang cacat secara pikiran, moral dan hati ya. Paling bahaya tuh kalau cacat moral sih Kak Dil. Itu dia. Karena jangan-jangan orang yang lagi terlihat normal ternyata dia punya hal yang perlu diperbaiki gitu ya. Oke, baik. Kak Chira, hal apa yang kemudian menurut Kak Chira bisa diupayakan untuk meningkatkan literasi berbasis inklusif disabilitas khususnya di masyarakat yang ada di Kota Bitung? Ya harus digiatkan lagi pergerakannya ya begitu. Kalau mau dibilang ini ya, kalau dari forum Taman Baca Masyarakat itu yang TBM yang baru ada inklusif itu berbasis inklusif itu baru 2 Kak Dila. Satu di Jogja itu TBM helikopter. Satunya lagi baru TBM teman luar biasa begitu. Yang ada di Indonesia. Yang di Indonesia gitu. Mungkin yang tergabung sama forum TBM kali ya. Yang masuk dalam forum TBM. Begitu. Jadi kalau mau dilihat ini sedangkan banyak penyandang disabilitas begitu kan yang memerlukan pengetahuan tentang pentingnya literasi gitu loh. Ini anak-anak nih ada gitu loh. Mereka kebanyakan yang dipaksa untuk bekerja gitu. Tapi akhirnya mereka belajar dari situ. Akhirnya mereka punya kemampuan di situ gitu. Nah, kita tuh maunya tuh literasinya itu tuh tersistem. Sistematis ya. Iya, sistematis gitu loh. Bukan cuman kayak learning by doing gitu, tapi juga memang ada metodenya, terus kemudian betul-betul didampingi secara penuh. Itu sustainable. Terus kita arahnya ke sustainable itu, sustainnya itu. Harus berkelanjutan. Betul, itu yang kita mau. Jadi nggak cuman kayak, saya belajar
secara natural begitu lah, tapi juga ada nih secara akademisnya ditingkatkan gitu. Lapangan pekerjaannya juga dibanyakin gitu. Jadi kalau misalnya lapangan pekerjaannya banyak gitu, tapi kalau misalnya SDM-nya juga nggak kompeten, ya buat apa gitu loh. Jadi memang harus saling berkaitan gitu loh. Kalau SDM-nya bagus gitu kan, dari literasi gitu kan, terus kemudian kemampuannya diasah, ya kalau dia bekerja di lapangan pekerjaan itu misalnya yang disediakan dia mampu gitu, itu udah bagus sekali Kak Dila. Benar, diberikan lagi-lagi tadi, diberikan kesempatan. Betul. Ketika diberikan kesempatan, maka orang juga akan kemudian memberikan yang terbaik gitu ya. Betul. Dari potensi yang ada di dirinya gitu. Jadi berarti harapan Kak Cira apa buat proses berkegiatan di bidang literasi inklusif disabilitas yang ada di ini? Harapannya apa sih? Apakah kemudian ada dukungan yang utuh atau seperti apa dari pemerintah ataupun apa? Silakan loh bersuara di sini. Jadi kalau dari aku sendiri ya Kak Dila gitu, cukup bersyukur pemerintah sudah banyak melakukan kegiatan untuk mendukung adanya. Sekarang dari masyarakatnya. Benar. Iya, masyarakat, ayo semuanya kita harus sadar bahwa literasi itu penting tuh setiap orang gitu loh. Jangan cuman 1-2, kalau boleh nih masyarakat ini juga ada yang buka lagi nih pendidikan inklusif yang non formal sama informal gitu loh. TBM nih kalau di forum TBM tuh baru 2 gitu loh. Kalau bisa tuh di tempat yang lain gitu loh. Kita harus sama-sama nih berjibaku gitu. Kalau butuh kolaborasi, ayo kita akan berkolaborasi gitu loh. Benar. Sebenarnya kalau mau dibilang gitu kan, fokusnya kita adalah kesetaraan gitu, bahwa kita harus memandang bahwa penyandang disabilitas juga memiliki rasa, dia memiliki keinginan, memiliki jiwa yang butuh dipenuhi ya. Salah satunya ya itu tadi, diterima, dihormati, diberikan kesempatan begitu kan. Kalau seandainya cuman satu, mungkin akan ada perubahan, tapi lambat sekali Kak Dila. Jadi harapanku itu ya ada banyak gitu loh, banyak titik-titik ataupun banyak orang yang memang membuat kegiatan yang sama begitu, membuat pergerakan yang sama gitu. Karena semakin banyak orang tuh semakin cepat dan semakin banyak yang tertolong sebenarnya Kak Dila gitu. Ingat Kak, ini yang kami ingatkan ya gitu. Ini bukan nakut-nakutin, tapi setiap manusia berpotensi menjadi penyandang disabilitas. Jadi kalau misalnya kita telat sadarnya gitu, mungkin ya suatu saat atau bagaimana, entah mungkin ada teman kita atau keluarga kita, orang terdekat begitu kan, yang mereka butuh kesadaran itu gitu loh. Kalau misalnya kita sadar lebih cepat, ya kita akan menolong mereka. Kita bisa saling menolong, ya, bisa menolong mereka yang kemudian juga membutuhkan hal itu. Benar, kesadaran itu penting sih, kesadaran secara kolektif, yang tidak hanya satu orang yang kemudian sadar akan pentingnya hal ini. Oke, Kak Cira, kita sudah luar biasa ngobrol hari ini tanpa terasa loh, kita udah memakan waktu yang cukup luar biasa ternyata. Masa nggak kerasa Kak Dila? Ya. Emang kalau depan kamera gitu Kak Cira. Kak Cira, terakhir aku mau nanya, apa yang bisa Kak Cira sampaikan untuk teman-teman di sobat literasi yang ada di rumah, pesan Kak Cira apa buat mereka terkait dengan apa yang sudah Kak Cira jalani saat ini? Pada intinya adalah jangan pernah berhenti untuk berliterasi. Kalau belum kenal, ayo masuk ke dunia literasi gitu. Sebenarnya kalau waktu itu aku tuh inget banget sama Kak Dila bilang gitu kan, literasi itu bukan cuma sekedar membaca buku loh. Baca dan tulis. Hanya baca tulis bukan, lebih luas lagi. Bahkan apa yang kita lakukan itu termasuk kegiatan literasi, gitu. Dimana apa yang kita pelajari dan literasi itu tujuannya adalah untuk membuat kualitas hidup kita lebih baik, gitu. Jadi ayo kita giatkan semangat literasi dan kemudian tanamkan ke semua masyarakat supaya kehidupan itu bisa lebih baik.
Ya, oke, nice. Thank you Kak Cira. Sama-sama. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk hari ini, dan memang benar bahwa literasi itu tidak hanya sampai baca dan tulis. Apapun yang kita lakukan adalah sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas diri kita menuju kepada kesejahteraan itu sendiri. Betul. Gitu. Ya. Baik, Kak Cira, terima kasih banyak untuk hari Sama-sama, ini. Kak Dila. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Aduh. Mudah-mudahan Enggak, Kak. podcast kita hari ini bermanfaat buat teman-teman yang ada di Amin, rumah. amin. Jangan lupa untuk tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih banyak. Sukses selalu untuk Kak Cira dan Sukses keluarga. Sehat selalu untuk baby yang lucu itu, baby Arke. Luar biasa. Terima kasih banyak Sobat Literasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Salam literasi. Salam literasi.